Mrs. Banichevsky say. That's me, These kids, You ain't paying. they're paying for you. Did you ever tell some of the other kids that? Well, every situation. Why did you do it? And why did you do it, Teddy? I don't know, sir. I don't know, sir. I don't know, sir. Dua bersaudara sedang berjalan di sebuah karnaval. Dia adalah Sylvia berusia 16 tahun dan Jenny sang adik berusia 15 tahun. Mereka berdua berada di sana ikut bersama kedua orang tua mereka. Sang ayah yang bernama Lester bekerja sebagai penjaga stan karnaval yang selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Terkadang sang ibu juga ikut menemani suaminya itu. Diketahui dua bersaudara ini sangat menyukai permainan komedi putar karena mereka takut dengan permainan lainnya. Kemudian kita dibawa ke tahun 1966 di Indianapolis. Seorang wanita paruh baya bernama Gertrude yang lagi disidang di pengadilan mengenai kasus yang sedang menimpa pada dirinya. Dari bukti di pengadilan tersebut terlihat jelas beberapa foto bekas penganiayaan. Kedua orang tua Sylvia juga turut hadir untuk menjadi saksi di persidangan itu. Di sana Lester bercerita, 1 tahun yang lalu tepat pada bulan Juli 1965, di hari itu Sylvia, Jenny, dan ibunya akan menghadiri ibadah di sebuah gereja. Tiba-tiba Lester datang memanggil Betty untuk membicarakan perihal karnaval. Mereka mengkhawatirkan dengan waktu yang cukup lama siapa yang akan menjaga kedua anaknya, karena nggak mungkin mereka membawanya dengan alasan pasti akan mengganggu sekolahnya. Setelah ibadah selesai, mereka berdua pun akhirnya pulang menggunakan bis gereja. Di dalam bis, Sylvia dan Jenny bertemu dengan anak lainnya yang bernama Mary dan Shirley. Shirley penasaran dengan alat aneh yang menempel di kaki Jenny. Dia menjawab bahwa dia pernah terkena penyakit polio. Mary dan Shirley mengajak Sylvia untuk berkunjung ke rumahnya. Karena Sylvia baru saja pindah ke Indianapolis dan ingin memiliki teman, akhirnya Sylvia dan Jenny mengiyakan tawaran itu. Ternyata orang yang tinggal di rumah itu lumayan banyak, yaitu seorang ibu dan ke-6 anaknya, 4 saudara perempuan dan 2 laki-laki. Sang ibu bernama Gertrude, dia adalah seorang janda yang memiliki 6 anak. Diketahui Gertrude telah beberapa kali bercerai. Akibat pernikahannya yang selalu gagal, dia kerap kali sakit-sakitan bahkan seperti orang depresi. Tidak ada yang bisa Gertrude lakukan selain rutin meminum obat. Kehidupan yang sangat sulit bagi seorang single mom. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Gertrude bekerja apapun yang bisa dia kerjakan, seperti tukang cuci, setrika, bahkan menerima penitipan anak sekalipun. Dalam kata lain, menjadi seorang pengasuh. Putri sulung Gertrude yang bernama Paula mengajak Sylvia untuk jalan-jalan. Di luar, dia memperkenalkan adik laki-lakinya yang bernama Johnny dan Stephanie yang lagi bersama pacarnya yang bernama Coy. Sylvia juga bertemu dengan Andy yang merupakan pacar dari sang ibu. Jadi ibunya ini punya pacar berondong. Selain itu, Paula memperkenalkan pacarnya yang bernama Bradley. Diketahui Bradley ini sudah punya istri dan Paula jadi selingkuhannya. Dari sini aja kelihatan aneh ya. Dengan bangganya dia memperkenalkan dan memberitahukan hubungan terlarang itu kepada Sylvia. Tidak berselang lama, Lester ayah Sylvia datang ke rumah Gertrude untuk mencari kedua putrinya. Lester pun masuk dan berbincang dengan Gertrude. Di sana dia menceritakan kekhawatiran kedua putrinya yang akan ditinggal kerja dengan waktu yang cukup lama. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Gertrude yang pada dasarnya lagi butuh uang untuk kelangsungan hidupnya pun mencoba menawarkan diri untuk menjadi pengasuh kedua putrinya. Dia meminta imbalan $20 seminggu sekali. Namun Lester tidak langsung mengiyakan tawaran itu. Dia akan mempertimbangkannya terlebih dulu dan berdiskusi dengan sang istri. Something to consider. I could talk to my wife about it. You helping me out too?
Setelah berdiskusi dengan sang istri, mereka berdua sepakat untuk menitipkan Sylvia dan Jenny agar diasuh oleh Gertrude. Okay, here's 20. Cookie? Promise I will be back to get you. Awalnya semua itu tampak baik-baik saja. Sylvia dan Jenny pun senang karena di rumah itu banyak teman, bermain bersama layaknya memiliki keluarga baru. Esok harinya saat pergi ke sekolah, Sylvia berkenalan dengan pria bernama Ricky Hobbs. Sepertinya Ricky menyukai Sylvia sejak awal dia masuk ke sekolah itu. Di sisi lain, Gertrude dihampiri oleh Andy. Karena Andy tahu kalau Gertrude pacarnya baru saja menerima uang dari orang tua Sylvia, dia merayu dan melakukan hal yang tidak pantas. Dan benar saja, uang yang baru saja dia terima dia berikan kepada Andy, hingga membuat Gertrude harus kerja keras mencari uang tambahan lagi. Di sana Andy menyampaikan kekhawatirannya tentang hubungan Paula dengan suami orang. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari Gertrude mengenai hal itu. I think I could get that money. 20 in the top drawer. Gertrude yang mengetahui anaknya memiliki pacar suami orang pun lantas memarahinya di malam hari saat Paula baru saja pulang. Namun Paula tampak acuh dan pergi begitu saja. I've got problems, Sylvia. Di kamar, Paula mengaku kepada Sylvia kenapa dirinya pulang sampai larut malam. Ternyata dia sakit perut dan saat diperiksa ke dokter, kini dia tengah hamil dari hasil hubungan terlarangnya itu. Sylvia mengatakan jika Paula harus memberitahukan ke pacarnya dan meminta pertanggungjawaban dari Bradley. Namun Paula menolak. Dia masih bingung dengan status Bradley yang memiliki istri dan anak. Bahkan Paula memperingatkan kepada Sylvia jangan sampai rahasia ini bocor kepada siapapun. Not a word until you won't say anything to anyone. It's gonna be okay. Di suatu kesempatan saat mereka pulang sekolah, Gertrude menyuruh semua anak-anaknya pergi ke atas kecuali Sylvia dan Jenny. Gertrude ingin menyampaikan bahwa orang tua mereka minggu ini belum juga mengirimkan uang. Sempat terfikir oleh Gertrude jika kedua orang tuanya sengaja meninggalkan mereka di sana untuk selama-lamanya. Sebagai pelampiasan kekesalannya itu, mereka berdua dicambuk menggunakan ikat pinggang. Inilah kekerasan pertama yang mereka dapatkan. Mama and Daddy left you here for good. 2 weeks for nothing. Go on, lean over those. Dan esok harinya, Gertrude baru menerima cek dari orang tua Sylvia yang memang terlambat. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atau permintaan maaf dari Gertrude kepada Sylvia dan Jenny. Di malam harinya, Sylvia dan Paula pergi bersama anak-anak yang lain. Paula menghampiri Bradley yang baru saja tiba. Dari belakang, Sylvia pun mengikutinya. Di sana dia melihat Paula dan Bradley malah bertengkar. Karena nggak tega Paula disakiti, Sylvia berusaha menghentikan tindakan itu. Dia mengatakan jika Paula sedang hamil. Sayangnya ucapan itu terdengar oleh Ricky. Bradley tentu terkejut dan tidak percaya jika itu adalah anaknya. Kemudian dia pergi begitu saja. Try to pull that shit on me. I know that ain't true. Bukannya berterima kasih kepada Sylvia, Paula justru malah marah karena dia sudah membocorkan rahasianya. Padahal niat dia baik agar Bradley berhenti dari memukulinya. Paula pun pulang ke rumah dan mengadukan hal itu kepada sang ibu. Namun Paula mengatakan kebohongan dan memfitnah Sylvia. What? But Sylvia was saying horrible lies about me. What kind of lies? Telling everyone I'm a slut. Don't you worry. Don't worry. Di hari berikutnya setelah pulang dari gereja, Gertrude mengumpulkan semua anak-anaknya termasuk Sylvia dan Jenny. Sang ibu menyuruh Sylvia agar meminta maaf kepada Paula karena sudah menyebarkan kebohongan. Tentu Sylvia kebingungan, dia tidak merasa melakukan hal itu. Tidak ingin masalahnya menjadi runyam, Sylvia hanya bisa diam dan menuruti kemauan Gertrude untuk meminta maaf kepada Paula. Tidak hanya sampai di situ saja, sang ibu menyuruh Paula agar membalas dan menampar Sylvia di depan anak-anak yang lain. Jenny hanya bisa menangis melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Hari-hari pun terus berlalu.
Di sekolah, kabar tentang Paula hamil pun mulai tersebar. Stephanie selaku adik dari Paula pun menanyakan kebenaran itu kepada Sylvia. Stephanie juga marah karena Sylvia mengatakan kakaknya murahan. Setelah pulang sekolah, Jenny dan Sylvia berinisiatif untuk menghubungi kedua orang tuanya lewat telepon umum. Di telepon itu sang ibu berkata jika dia akan menjenguknya 2 minggu lagi. Sylvia lantas mengatakan kepada sang ibu jangan sampai telat mengirimkan uang, karena itu membuat Gertrude marah. Namun sayangnya perbincangan mereka terhenti di saat anak-anak Gertrude memergoki mereka. Akibatnya mereka berdua dimarahi oleh Gertrude dan menuduh telah mencuri uang karena bisa menelpon orang tuanya. Sylvia disuruh mengaku terus-menerus. Kali ini dia melakukan pembelaan diri. Dia tidak mencuri. Uang yang dia dapat dari hasil memungut rongsokan dan menjualnya. Tapi Gertrude tidak percaya dan melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Okay, that's a good girl. Singkat cerita, di suatu hari Sylvia ikut menghadiri sebuah acara di gereja. Di sana dia bertemu Ricky dan menanyakan apakah dia yang menyebarkan berita tentang kehamilan Paula kepada semua orang. Namun Ricky menyangkal hal itu tanpa sedikit pun merasa bersalah, padahal dialah yang menyebarkannya. Sementara itu Gertrude mengobrol dengan Andy. Andy memberitahu Gertrude tentang rumor yang beredar jika Paula tengah hamil, tapi Gertrude membantah. Dia tidak mempercayai semua tuduhan terhadap putrinya, justru malah menuduh balik, mungkin Sylvia lah yang hamil. Setelah Andy pergi, dia berbisik kepada Sylvia untuk memperingatkannya supaya berhati-hati, karena Gertrude tidak suka jika seseorang mengganggu anak-anaknya. Dari kejauhan, Gertrude memandangi Sylvia dengan tatapan cemburu dan benci. Dan tidak lama kemudian Sylvia kembali ke rumahnya. Di sana sudah ada Gertrude yang terlihat kesal. Sylvia sadar mungkin dia akan dihukum lagi atas kesalahan yang tidak pernah dia ketahui. Gertrude juga menuduhnya menggoda Andy di acara tadi. Tapi Sylvia membantah tuduhan itu. Ia diintimidasi oleh orang-orang yang berada di sana. Tidak ada seorang pun yang membelanya, bahkan Jenny sekalipun tidak berani untuk membantu Sylvia. Tanpa basa-basi lagi, Gertrude mengambil botol dan memasukkan ke dalam organ rahasianya, hingga Sylvia merintih kesakitan. Jenny hanya bisa menangis melihat sang kakak diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Mrs. Banichevsky say? All she said was... What did Sylvia do? Come on, you can do better than that. Oh, what the hell is going on? Saat sedang ribut, tiba-tiba Stephanie dan Coy datang. Gertrude menyuruh Coy untuk membawa Sylvia ke ruangan basement yang kotor dan gelap. Dia nggak mau kalau Sylvia tidur dengan putrinya. It's just teaching her. Jenny. Akibat lemparan yang cukup keras, Sylvia pun setengah sadar. Dia membayangkan jika dirinya sedang berada di karnaval dengan Jenny, bermain bersama, menaiki permainan favoritnya yaitu komedi putar. Berharap semua ini akan segera berakhir dan kembali tinggal bersama kedua orang tuanya. Jenny yang merasa khawatir dengan kakaknya pun mencoba untuk menghampirinya. Dia meminta maaf karena dia tidak bisa membela Sylvia. Mama wants you upstairs. Jenny? Lalu Jenny bertanya kepada Gertrude sampai kapan kakakku berada di basement. Dia menjawab, Sylvia harus menjalani masa hukumannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Di hadapan anak-anaknya, Gertrude juga mengatakan jika Sylvia pantas menerima hukuman itu karena kesalahannya. She needs to be punished, Paula. Yes, Mom. Now, if anybody asks, Sylvia, selanjutnya siksaan demi siksaan telah Sylvia dapatkan di ruangan basement. Bahkan Johnny membawa teman-temannya untuk melakukan hal yang tidak waras. Memukul, menendang dan menyulut Sylvia dengan rokok. Entah apa yang ada di pikiran mereka, seakan bangga melakukan perbuatan keji itu. Pada suatu hari datanglah seorang pastor ke rumah Gertrude untuk membicarakan perihal kehamilan Paula yang tersebar.
Lagi-lagi dia membantah dan bersikeras menuduh Sylvia yang menyebarkan kebohongan itu. Namun tidak lagi setelah sang pastor mengatakan jika Paula sendirilah yang mengakui kehamilan kepadanya. Dia bertanya kepada Gertrude kemana Sylvia, karena sang pastor sudah lama tidak melihat Sylvia ke gereja. Sit down and talk with her, and I haven't seen Sylvia in church. I caught her stealing from me. I just could not handle that girl. I'm afraid I had to send her to jail. Merasa kesal, Gertrude kemudian mengumpulkan semua anak-anaknya dan menyaksikan perbuatan gila sang ibu terhadap Sylvia. Gertrude memanasi penitis sampai merah, lalu mengukir kata-kata yang tidak pantas di perut Sylvia. Dan lebih parahnya lagi, anak-anaknya disuruh gantian melakukan hal itu termasuk Ricky. Awalnya Ricky menolak, tapi setelah dibuat cemburu dengan mengatakan bahwa Sylvia sering berkencan dengan laki-laki lain pun, akhirnya dia meluapkan amarahnya kepada Sylvia. Tidak ada yang dapat Sylvia lakukan selain meneteskan air mata menahan rasa sakit yang dia alami. Make sure it's... Oh, please, sorry. I'm sorry. Finish this. Kemudian kita diperlihatkan dengan Paula yang sedang berusaha membawa kabur Sylvia karena dia merasa kasihan. Namun sayang, aksinya itu berhasil diketahui oleh Gertrude dan mengejarnya. Paula menahan sang ibu sedangkan Sylvia berhasil keluar. Di sana dia bertemu dengan Ricky. Ricky menghampiri lalu meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Atas permintaan maafnya, dia berjanji akan mengantarkan Sylvia kemanapun yang dia mau. Menggunakan mobil miliknya, akhirnya Ricky mengantarkan Sylvia ke karnaval di mana orang tuanya berada, meskipun menempuh perjalanan yang cukup jauh. Esok hari mereka berdua baru tiba di karnaval. Dengan kondisinya yang lemas dan wajah yang pucat, Sylvia akhirnya bertemu dengan sang ayah. Daddy? What are you doing here? Tangisan sang ibu pecah ketika melihat kondisi tubuh Sylvia dipenuhi luka lebam. Sedih, amarah bercampur menjadi satu. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain menyesal telah meninggalkan dan menitipkan kedua putrinya kepada orang lain. She's scared of her. I'm just so sorry I left you there. Just talk in the car. Then we gotta get back. With your family now. Everything's gonna be taken care of, Cookie. Tidak ingin membuang waktu, Sylvia mengajak kedua orang tuanya kembali ke rumah Gertrude untuk membawa Jenny adiknya. Dan ternyata guys, usaha Paula mengajak Sylvia untuk kabur sampai bertemu kedua orang tua Sylvia di karnaval hanyalah bayangan Sylvia sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Bisa kita lihat di sana Stephanie begitu histeris menemukan kondisi Sylvia yang sudah tidak bernafas. Tapi Gertrude mengatakan jika Sylvia hanya berpura-pura saja, nanti juga pasti akan bangun. Sebenarnya dia panik, tapi Gertrude berusaha menutupi hal itu. Somebody please do something. Wake up, Sylvia! She'll be okay. You go get Andy, baby. Come on, breathe. Atas perintah dari Stephanie, Ricky disuruh untuk menghubungi polisi. Bahkan Andy terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang telah diperbuat oleh Gertrude. Dengan cepat para polisi sampai di TKP. Jenny yang berada di luar saat itu mengatakan kepada polisi, "Keluarkan aku dari sini dan akan aku ceritakan semua yang telah terjadi." Get me out of here and I'll tell you everything. Lalu kita diajak ke scene awal, di mana semua orang yang terlibat dimintai keterangan. Sidang berlangsung selama 24 hari, dan Gertrude adalah orang terakhir yang diadili. Di sana dia berdalih dalam 2 bulan terakhir ini kondisi fisik dan mentalnya sangatlah buruk. Maka dari itu dia banyak menghabiskan waktunya di kamar, berbaring dan minum obat. Mana mungkin aku melakukan hal keji itu kepada Sylvia. Menurut kesaksian Gertrude, jika anak-anaknya sering bertengkar, terkadang anak-anak lain datang dan berkelahi dengan Sylvia. Intinya dia menyangkal semua tuduhan yang dikatakan oleh anak-anaknya sendiri, oleh Ricky, oleh Coy dan Jenny. Singkat cerita, akhirnya juri memutuskan Gertrude bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan divonis penjara seumur hidup. Tidak hanya Gertrude, semua yang terlibat juga diadili.
Paula mendapat hukuman beberapa tahun penjara dan melahirkan anaknya di dalam sel. Johnny juga dihukum beberapa tahun penjara, dan dia adalah napi paling muda sepanjang sejarah Indiana. Kemudian setelah bebas, dia mengabdikan diri sepenuhnya pada gereja. Ricky Hobbs dinyatakan bersalah karena turut andil dalam aksi keji itu. Dia dihukum penjara beberapa tahun. Dia meninggal pada usia 21 tahun karena kanker paru-paru. Coy juga sama, dihukum beberapa tahun. Setelah bebas, dia kembali hidup dalam dunia kriminal. Gertrude menjalani masa hukuman 20 tahun penjara. Dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1985 dan meninggal 5 tahun kemudian. Namun sebelum itu, dia mengakui dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi, serta menyesali perbuatannya. Mari kita bahas latar belakang dari Gertrude. Nama aslinya Gertrude Nadine Baniszewski. Lahir di Indianapolis pada tanggal 19 September 1928. Dia berasal dari keluarga kelas pekerja yang membuat sedikit kehidupannya kesulitan secara finansial. Pada saat umur dia 16 tahun, ayahnya meninggal akibat serangan jantung. Secara otomatis membuat Gertrude harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Kemudian dia menikah dengan seorang pria bernama John Stephen Baniszewski yang berumur 18 tahun. Namun kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, di mana Gertrude sering mendapatkan perlakuan kasar dari John. Dari hasil pernikahannya ini, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Paula, Stephanie, John, dan Mary. Karena sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari sang suami, lama-kelamaan Gertrude nggak tahan, akhirnya minta cerai. Setelah cerai, nggak lama kemudian menikah lagi sama Edward Guthrie. Tapi pernikahannya dengan Edward hanya bertahan 3 bulan saja dan tidak memiliki anak. Selesai cerai dengan Edward, dia menikah lagi, tapi bukan dengan orang lain, melainkan sama John, suami dia yang pertama. Nah, dari sini mereka memiliki 2 anak lagi. Anak kelima dan keenam bernama Shirley dan James. Dan kalian tahu yang terjadi setelah mendapat 6 anak dari John? Mereka sering bertengkar dan pisah lagi. Kemudian kembali menikah dengan pria lain bernama Dennis Lee Wright dan bercerai lagi karena suatu alasan. Dari hasil pernikahannya dengan Dennis, dia memiliki 1 orang anak. Jadi total 7 anak. Setelah nikah cerai sebanyak 4 kali, Gertrude memutuskan untuk tidak menikah lagi dan menghidupi ke-7 anaknya seorang diri. Seiring berjalannya waktu, dikabarkan Gertrude menjadi sangat kurus dan sering merokok akibat depresi karena selalu gagal dalam menjalani hubungan. Nah, sementara itu bapaknya anak-anak ini tidak pernah menafkahi mereka. Inilah yang membuat Gertrude mencari kerjaan serabutan demi menyekolahkan dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti jadi buruh cuci baju, setrika, menjahit, membersihkan kebun, sampai menjadi pengasuh anak. Hingga di suatu ketika dia bertemu dengan kedua orang tua Sylvia dan Jenny, seperti yang diceritakan di film ini. Itulah awal mula kehidupan Gertrude yang tidak dijelaskan di dalam film. Banyak faktor yang bisa membuat dia menjadi seperti ini. Namun apapun alasannya, perbuatan seperti itu sangat kejam dan tidak manusiawi. Dan ini adalah kasus kriminal pertama yang paling kejam di Indianapolis pada saat itu. Oke lah teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.